Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Bertemu kembali dalam kitab Mazagola Iblis episode yang ke-13, yang mana di episode yang ke-12 sudah diterangkan bagaimana di akhir zaman akan banyak anak-anak zina dengan sebab satu kalimat, yaitu kata cerai. Bagaimana penjelasannya? Silakan Anda melihat kepada konten Mazagola Iblis episode yang ke-12. Baik, kita lanjutkan episode yang ke-13. Bismillahirrahmanirrahim. Iblis masih melanjutkan berbicara kepada Nabi, "Ya Muhammad, anna min ummatik man yuakhirus sholah sa'atan fasa'ah." Hai Muhammad, kata iblis, bahwasannya dari umatmu, anna min ummatik, bahwasannya dari umatmu, man yuakhirus sholah, dia mengakhirkan sholat. Di sini mengakhirkan sholat sa'atan fasa'ah, yaitu waktu demi waktu, saat demi saat, sehingga keluar dari waktunya. Bukan yang masuk mentakhirkan sholat masih di dalam waktu sholat. Ya, kalian bisa dilihat di kitab fikih. Ya, jangan selalu memvonis orang harus di awal waktu, karena ada yang menjadi afdol sholat di akhir waktu. Artinya, misalnya seperti zuhur, dia tetap di waktu zuhur. Sholat asar di waktu asar. Nah, itu ketentuannya ada di kitab fikih tentang a'dzarus sholah. Ya, uzur-uzur di dalam sholat. Baik, di sini yang dikategorikan adalah orang yang menunda waktu zuhur, sholat zuhurnya di waktu asar. Sholat asar sampai habis waktu asar sehingga di waktu maghrib atau isya. Ya, ada orang-orang yang begini, mentakhirkan sehingga digabung. Ya, sholat zuhur dengan sholat asar, sholat maghrib dengan sholat isya, maghrib kagak, isya dikerjakan jam 12 digabung dengan maghrib. Dengan tanpa ada alasan, tanpa ada uzur. Ya, seperti ada rukhsah, seperti orang yang sedang musafir. Tidak. Ya, ini orang-orang demikian yang mengakhirkan sholat waktu demi waktu. Ya, kullama yuridu an yaguma ila sholah, tak kala mereka ingin melaksanakan sholat, ya, ketika ingin melaksanakan sholat, lazim tuhu, ya, fa waswisu lahu, maka aku senantiasa mewaswaskan dia. Ketika orang tersebut mengakhirkan waktu sholat dia sehingga keluar waktunya, maka iblis masuk di situ. Dia langsung deketin orang yang ingin sholat, kemudian dia waswaskan orang tersebut. Wa agululahu, kata iblis, aku katakan kepada orang tersebut, al-wagad bagi, al-waktu bakin, waktu masih ada, tenang aja, zuhur ntar aja jam 2. Ketika dia mau sholat, ntar dulu jam 2 seperempat, ntar dulu setengah 3, ntar jam 3 seperempat, datang asar, lewat deh. Nah, inilah yang Allah tegaskan di dalam Al-Quran, yaitu fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah orang-orang yang sholat. Bayangin, orang yang sholat aja celaka, apalagi yang gak sholat. Yang sholat celaka, yang mereka sholat tapi mengakhirkan waktunya sehingga keluar dari waktu sholatnya. Waktu sholat zuhur, dia tidak sholat di waktu zuhur tapi di waktu asar. Dia sholat, ya, tapi dilaknat dan masuk neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah dari salah satu daripada godaan iblis yang iblis mengalahkan kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata iblis? Al-waktu bakin. Waktu masih ada, tenang. Wa anta fi syughlin. Engkau ini sedang dalam keadaan sibuk, dalam keadaan kerja, sibuk. Ya, tenang aja, ada waktu. Dia enggak sadar hatta yuakhiruha, sehingga orang tersebut mentakhirkannya, ya, keluar dari waktunya. Wa yusliha, dan setelah itu dia sholat fi ghairi waktiha, bukan pada waktu
sholat. Mestinya sholat zuhur di waktu zuhur, walaupun masih 2:30, masih ada waktu zuhur. Tidak sampai habis waktu zuhur dia sholat, jadi waktunya bukan di waktu sholat zuhur. Dia sholat asar, sholatnya bukan di waktu sholat asar. Fayudrabu biha fi wajhi, maka dipukulkan ke wajahnya, artinya dibalikin. Jadi orang-orang yang sholat di luar waktu sholat dia, maka Allah kembalikan, bahkan dipukulkan lagi ke wajahnya, ya, tanpa sadar dia. Nanti dia tahu kalau sholatnya nanti waktu di yaumil qiyamah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu saudara, bukan itu saja, orang-orang yang tidak mempelajari ilmu sholat, rukun-rukun sholat, ya, di antaranya rukun sholat, ya, membaca Al-Fatihah. Rukun qauli, berarti bacaannya harus benar. Ya, sekarang bagaimana dia bisa membaca Al-Fatihah dengan benar kalau alif ba ta aja nggak kenal, atau dia baru kenal alif ba ta tapi cara baca makhrajul hurufnya dia nggak bisa. Dia nggak bisa bedain ghain, dia nggak bisa bedain qaf, dia nggak bisa bedain dal, za, ja, dia nggak bisa bedain, sehingga bacaannya berantakan. Bagaimana diterima? Karena salah satu rukun sholat diantaranya membaca Al-Fatihah, rukun qauli, bacaannya harus benar. Kalau bacaannya berantakan, gimana sholatnya dikatakan benar? Baru masuk di rukun sholat, belum lagi masuk di syarat sholat. Di antaranya harus benar tata cara wudhunya, mengambil air wudhunya. Dari air itu bagaimana? Air apa? Air mutlakah? Apa air mutaghayyir? Apakah air yang mustakmal? Dia tidak tahu membedakan. Inilah kenapa kita disuruh belajar ilmu dasar dalam ilmu sholat, yaitu tentang fikihnya, tentang wudhunya, tentang ilmu airnya. Maka kalian jangan merasa hina, jangan merasa malu, ya, duduk di majelis taklim yang membahas ilmu-ilmu dasar di dalam pelajaran agama. Kenapa? Karena dari sinilah letak asas kita untuk bisa diterima oleh Allah Ta'ala di dalam ibadah. Sebab kalau najis kita mengerti, syarat-syarat sholat kita mengerti, di antaranya bersih dari najis, bisa tahu hukum-hukum wudhu dan sebagainya, sehingga masuk kepada ranah rukun sholat, kita berhasil, sholat kita diterima oleh Allah Ta'ala, otomatis Allah telah kuasakan memberi mandat kepada sholat itu untuk mencegah manusia tersebut dari perbuatan jelek, perbuatan keji dan munkar. Sesuai firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Tapi mafhum mukhalafahnya sebaliknya, kalau tidak pernah benar di dalam sholatnya, apalagi enggak sholat. Sholatnya enggak benar, tidak dengan cara-cara yang diajurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui ilmu fikih, maka sholatnya tidak diterima, sholatnya lalai. Sholat yang lalai, inna sholatal ghafil la tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat yang lalai tidak, ya, mencegah seseorang dari perbuatan keji dan munkar. Waspada, apalagi kalau dia tidak sholat. Oleh karena itu, jangan pernah mempercayai siapapun orangnya dengan janjinya, dengan iming-imingnya, dengan pertemanannya kalau dia tidak sholat. Apa dalilnya? Yaitu kalau dia sudah berani mengkhianati Allah, bagaimana kepada manusia? Waspada kepada manusia yang berani mengkhianati agamanya, yang berani mengkhianati aturan agamanya, yang berani mengkhianati Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, maka dia mudah akan mengkhianati manusia-manusia di sekitarnya. Oleh karena itu, pilihlah pemimpin kita, yaitu suami yang sholat. Pilihlah istri yang sholat. Didiklah anak-anak kita untuk sholat, dan pilihlah pemimpin-pemimpin yang bertakwa kepada Allah, diantaranya yaitu daripada asas agama, daripada tiang agama, yaitu sholat. As-sholatu imaduddin. Itu aja, nanti kita akan lanjutkan di pasal yang ke-14. Fan minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.